Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mengambil tema Al-Quran dan mendidik manusia. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai pedoman. Di antara pedoman yang dikandungi oleh Al-Quran Karim adalah mendidik manusia. Yang pertama sekali Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu adalah surat Al-Alaq. Al-Alaq artinya surat Al-Alaq itu artinya bagian dari fase penciptaan manusia yang ada di rahim seorang ibu. Makanya dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Allah, kami telah menciptakan manusia dari proses penciptanya dari tanah liat. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Kemudian kami jadikan nutfah, ya, segumpal darah di dalam rahim yang terjaga baik. ثم خلقناه مضغة فخلقنا المضغة ثم خلقنا المضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقناه نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقناه علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. Jadi salah satu fasenya Al-Alaq, dan surat ini surat Al-Alaq, yang di surat itu Allah muatkan wahyu yang pertama sekali Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Proses penurunan wahyu kepada Rasulullah itu yang pertama sekali Allah jadikan di diri Rasulullah SAW berupa mimpi, disebut dengan ar-ru'ya as-salihah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, awalu ma budi'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min wahyi ar-ru'ya as-salihah. Jadi yang pertama sekali wahyu kepada Rasulullah SAW itu berupa mimpi. Nah, setelah dimimpikan, summa hubbiba ilaihi al-khala.
kemudian ditanamkan di diri Rasulullah SAW keinginan untuk menyendiri. Fakana yakhlu wa yatahannatsu fi ghari Hira. Kemudian beliau menyendiri dan beribadah di Gua Hira. Kemudian dengan membawa bekal, ketika bekal sudah habis, beliau turun dari gua itu menuju rumah beliau, mengambil bekal kembali, kemudian naik lagi ke gunung itu dan menyendiri lagi di Gua Hira. Hatta ja'ahul malak, sampai datangnya malaikat Jibril. Waja'ahu Jibril alaihi salam. Fa'akhadahu wa dammahu thumma qala lahu iqra. Kemudian Jibril mengambil Rasulullah, kemudian memeluk Rasulullah, kemudian melepaskan, kemudian membacakan kepada Rasulullah perintah iqra, bacalah. Kalau Rasulullah SAW, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Thumma akhadani wa dhammani thaniyatan thumma arsalani faqala iqra. Kemudian yang kedua kali dipeluk Rasulullah, kemudian dilepaskan kembali, kemudian diperintahkan lagi untuk baca iqra. Kemudian Rasulullah dalam kondisi heran menjawab lagi, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian fa'akhadani thalithatan thumma arsalani faqala iqra. Kemudian ketiga kali dipeluk lagi Rasulullah oleh malaikat Jibril, kemudian dilepaskan kembali, kemudian diperintahkan lagi untuk membaca iqra. Faqala ma ana biqari. Kemudian Rasulullah menjawab untuk ketiga kalinya, saya tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Jadi makna inilah yang pertama sekali Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah menurunkan dari sekian banyak ayat-ayat suci Al-Quran dengan dimulai dengan iqra ini? Jadi setelah kita telusuri dan kita baca ayat suci Al-Quran, kita analisa, bukan kita saja, para ulama sebelum kita, itu tidak terlepas dari unsur pengajaran, pendidikan. Jadi yang paling penting di dalam dunia ini, bagi manusia ini, dalam menjalani aktivitas dia sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, adalah iqra, bacalah. Ya, bacalah. Apanya yang harus dibaca? Padahal kata kerja bacalah, perintah itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kata kerja yang muta'addi, yang membutuhkan kepada objek yang dibaca. Ya, apanya yang dibaca? Akan tetapi ini keagungan Allah, rahasia dari wahyu ilahi yang tidak menyebutkan objek untuk dibaca. Ini memberi peluang kepada kita untuk menentukan bahwa yang dibaca itu bukan hanya satu hal saja, tapi berbagai macam hal. Ya, iqra, bacalah. Cara kita baca Al-Quran, kemudian baca kondisi masyarakat yang ada di depan kita. Makanya Rasulullah ketika berdakwah tidak
secara langsung Rasulullah membasmi semua patung-patung yang ada di Mekah, ya, karena kondisi yang beliau baca tidak memungkinkan, tidak membolehkan, kondisi itu tidak membolehkan kepada Rasulullah untuk membasmi patung-patung itu. Bahkan ditunggu sampai nanti Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriah, baru satu persatu Rasulullah menghancurkan patung-patung itu. Tapi sebelumnya kenapa? Karena Rasulullah iqra, ya, baca kondisi, baca situasi, baca kitab suci yang pertama sekali. Dengan kita membaca kitab suci, berarti kita mengikuti langkah-langkah yang sudah diatur oleh Allah sebagai pedoman bagi Rasulullah SAW secara khusus dan umat beliau secara umum dalam menjalani aktivitas kita sebagai manusia di muka bumi dalam berdakwah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah dibaca, dan bacaan itu harus didasari dengan keikhlasan kepada Allah. Tanpa ada keikhlasan kepada Allah, tanpa ada pemikiran di benak kita, di hati kita, di pikiran kita bahwa kita mencari kebenaran, mencari Tuhan, maka kita akan rawan terbawa arus kesesatan. Tapi dengan ada di benak kita, ada di niat kita bahwa saya membaca, mempelajari untuk tiba di suatu petunjuk, maka insyaAllah dengan izin Allah kita akan sampai di petunjuk sebagaimana yang Allah inginkan. Allah la yahdi qaumin, inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga kaum itu merubah diri mereka sendiri, termasuk mencari petunjuk, ya, cari petunjuk. Kemudian di antara arti Iqra ini, membaca ini, tidak hanya membaca, ya. Apabila kita merujuk kepada kamus bahasa Arab, kata-kata qara'a yaqra'u itu punya 3 arti. Salah satunya adalah membaca. Kemudian yang kedua adalah mencari kebenaran. Betul enggak ini? Itu juga bacaan, ya. Kemudian yang ketiga menyampaikan. Itu juga salah satu dari arti Iqra. Nah, maka di sini bisa kita kaitkan ketiga-tiganya. Setelah kita membaca, mempelajari untuk mencari kebenaran, setelah kita dapatkan kebenaran itu, maka kita menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Nah, inilah kandungan dari kata-kata Iqra yang Allah memulai, bukan memulai bacaan kitab suci, tapi memulai menurunkan kitab suci ini dengan kata-kata Iqra. Makanya proses turunnya ayat suci Al-Quran ini, surat per surat, ayat per ayat, yang dimulai dengan Iqra, yang selanjutnya diikuti dengan surat lain, misalnya surat Al-Qalam yang kedua, kemudian surat Al-Muzammil yang ketiga, kemudian surat Al-Muddathir yang keempat, kemudian Al-Fatihah yang kelima, dan seterusnya. Itu semua mengandung rahasia-rahasia sesuai dengan tuntunan pengajaran kepada Rasulullah SAW yang akan berhadapan dengan lapangan dakwah, medan dakwah pada saat itu, dan juga
kepada kita yang apabila kita berhadapan dengan kondisi yang sama seperti dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Alaq, yang anjuran ini menyuruh kita membaca, pelajari. Setelah mempelajari dan sudah tiba di kebenaran yang kita cari-cari, kemudian disuruh kita menyampaikan. Dan di surat itu juga mengandung tentang kondisi orang yang zalim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama al insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia ini dia cenderung akan menzalimi. Ar-ra'ahu istaghna. Kapan dia menzalimi orang lain? Ketika dia menganggap dirinya sudah hebat, dirinya sudah kuat. Inna ila rabbika ruj'a. Padahal siapapun yang menganggap dirinya kuat, dirinya hebat, tapi semua mereka akan dikembalikan kepada Allah. Jadi timbul pertanyaan, kenapa Allah setelah menyebutkan Iqra, anjuran untuk membaca, untuk belajar, kemudian Allah iringi ayat-ayat selanjutnya dengan kezaliman? Karena ternyata ilmu pengetahuan itu sangat dimusuhi oleh orang-orang zalim. Antara kezaliman dan pendidikan itu tidak pernah bertemu. Orang yang zalim, mereka suka masyarakat ini bodoh. Kenapa? Kalau mereka bodoh, mereka bisa diatur dan dizalimi. Tapi kalau masyarakat ini pintar, cerdas, maka mereka akan membahayakan terhadap kedudukan orang-orang zalim ini. Maka orang zalim ini dia terus-menerus berusaha supaya masyarakat ini bodoh. Dengan mereka bodoh, mereka bisa ditipu oleh orang-orang zalim ini. Makanya pesan yang tersirat dalam surat Al-Alaq ini, yang merupakan wahyu pertama sekali, pendidikan pertama sekali yang Allah didik Rasul kita SAW, yaitu baca. Jadilah orang pintar, ya, jadilah orang pintar. Iqra. Kemudian ketika membaca Bismi rabbikal ladzi khalaq, harus punya cita-cita untuk mencari kebenaran, mencari Tuhan. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Kemudian bacalah. Setelah engkau baca, engkau akan mengetahui bahawa semua kenikmatan yang engkau miliki adalah Allah yang berikan kepadamu. Iqra bismi rabbik. Iqra wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu maha akram. Maha akram. Apa akram? Sangat dermawan. Dialah yang memberikan kepadamu segala-galanya. Jadi dengan kita membaca, ya, ini proses membaca ini tidak hanya kepada orang Islam. Ya, Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah. Tapi wahyu ini dituntut untuk disampaikan kepada masyarakat yang pada saat itu belum masuk Islam, supaya mereka berenung, baca, pelajari, ya, baca siapa Muhammad ini, baca bagaimana kondisi penyembahan patung yang kalian sembah selama ini, baca, pikirkan, ya, tanamkan di benak kalian pada saat kalian membaca, mempelajari, ingin sampai kepada tujuan, yaitu kebenaran. Setelah kamu sampai kebenaran, maka kamu akan mengetahui bahwa sebenarnya kenikmatan yang Allah berikan kepadamu sangat luar biasa. Ya, setelah diberikan kenikmatan, Allah juga yang mengajarkanmu. Iqra wa rabbukal akram. Siapa Tuhanmu? Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan kepadamu baca, jadi sekarang menulis.
menulis bil qalam. Padahal Rasulullah pada saat itu tidak bisa menulis. Ya. Tapi Allah sebutkan kepada Rasulullah, Allah inilah yang telah mengajarkan manusia ini menulis dengan pulpen. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajari manusia sesuatu yang belum pernah dia ketahui. Dan inilah kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat? Itu karena Nabi Adam diberikan oleh Allah 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Adam manusia telah mengajari manusia sesuatu yang belum pernah dia ketahui, termasuk Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni. Allah telah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama, dan tidak hanya nama, tapi diajarkan juga al-musamma, maksud dari nama itu. Ya, api, apa maksud dari api? Api itu memberi panas. Air, apa maksud dari air? Air itu menghilangkan dahaga. Jadi bukan diajarkan api, air, tapi tetap diajarkan makna. Kemudian meminta oleh Allah kepada malaikat, qala yuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, coba sebutkan nama-nama itu jika kalian memang benar. Qalu subhanaka la ilma lana. Kami tidak tahu ya Allah. Ya. Ya. Makanya Allah mintakan kepada mereka, malaikat yang tidak mengetahui, untuk bersujud kepada Adam yang mengetahui. Ya. Jadi itulah mulianya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dari Iqra itu. Dan Iqra ini sangat dimusuhi oleh orang-orang zalim. Orang zalim sangat musuhi Iqra. Jadi itulah tangga pertama dari pendidikan Al-Quran kepada manusia, itu baca, pelajari, pahami, ya. Kemudian dengan kamu paham dan tiba di petunjuk, kamu akan mensyukuri. Dan ketahuilah bahawa kezaliman itu sangat berbahaya bagi ilmu pengetahuan. Begitulah kira-kira poin inti yang ada di surat Al-Alaq itu. Kemudian yang selanjutnya, surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, Allah bersumpah dengan wal qalami, dengan pulpen. Ini surat yang kedua Allah turunkan. Ya, pendidikan yang kedua. Kemudian Allah menegaskan kepada Rasulullah SAW yang dituduh oleh orang-orang kafir, Muhammad majnun, gila. Ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu bukan orang gila, Muhammad. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah turunkan ya ayyuhal muzammil, ya, qumil laila illa qalila. Ini pendidikan kepada Rasulullah. Allah, kamu ke depan akan berhadapan dengan kondisi yang lebih parah, lebih sulit. Maka dari sekarang kamu harus berlatih diri. Ya, apa pelatihan yang kamu lakukan? Kamu salat malam, kamu berdoa. Ya, setelah itu Rasulullah lakukan. Kemudian Allah turunkan Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Muhammad, barang kamu sudah memperkuatkan diri dengan beribadah di malam hari, dengan menanamkan kekhusyukan di hati, sekarang tiba saatnya untuk berjuang, berdakwah. Qum fa'anzir, beri kabar, duka dan gembira kepada masyarakat. Wa rabbaka fakabbir, dan teriakkan di hadapan mereka bahwa Tuhanmu Maha Besar.
warujza fahjur, kemudian tinggalkan segala perbuatan-perbuatan keji. Ini tangga-tangga pendidikan yang Allah atur sedemikian rupa, yang disampaikan kepada Rasulullah SAW pada saat itu satu persatu. Dan kita umat beliau yang sekarang sedang berada di akhir zaman, yang berhadapan dengan kondisi-kondisi yang di satu sisi menyenangkan, tapi banyak juga di sisi-sisi lain yang menjadikan tantangan dalam perjalanan dakwah yang dilakukan oleh masing-masing dai, baik di perkotaan atau di tempat-tempat tertentu di kawasan pedalaman. Makanya kita harus memahami betul pendidikan Al-Quran ini kepada manusia, bagaimana, apa yang harus dilakukan. Yang pertama sekali, kemudian yang kedua yang selanjutnya, kemudian yang ketiga yang selanjutnya, yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya, sehingga kita tidak berlawanan dengan apa yang sudah disusun oleh Allah. Demikian rupa pada saat Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, yang terbukti suksesnya dakwah Rasulullah SAW dalam kurun waktu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, berhasil mengislamkan Jazirah Arab pada saat itu. Ini sangat luar biasa. Dan apabila kita mengamalkan cara-cara, susunan-susunan tangga-tangga pendidikan yang diatur oleh Allah ini kepada Rasulullah secara khusus dan juga kepada kita secara umum, maka insyaAllah kita akan sukses. Paling tidak mendekatilah kesuksesan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada kesempatan singkat yang berbahagia ini, pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi pertanyaan, silakan. Ustaz, kan dibilang Ustaz tadi Nabi Muhammad menerima wahyu melalui mimpi. Kan ada syair Aceh yang Nabi hantung lumpur melanguru selama-lamanya. Itu mimpi besar apa mimpi biasa Ustaz? Maksud syair itu. Baik, ada pertanyaan dari salah seorang sahabat kita bahwasanya Rasulullah pertama sekali menerima wahyu itu berupa mimpi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah. Awal ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah. Jadi mimpi yang dimaksud dalam pantun Aceh sebagaimana ditanyakan tadi, Nabi hantam gemulempok, itu maksud mimpi yahtalim, ya, bahasa Arabnya lam yahtalim Nabi Yunus